Halo Sobat Muda, jumpa lagi dengan saya Andrea Anopsyah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai cara mencari pustaka ilmiah untuk skripsi. Pada bagian pertama dari video ini, kita sudah membahas apa itu pustaka ilmiah dan apa sajakah jenis pustaka ilmiah. Pada bagian kedua sekarang, kita akan membahas bagaimanakah cara mencari pustaka ilmiah di internet. Nah, mudah-mudahan Sobat Muda masih ingat bahwa pustaka ilmiah itu ada dua jenis, yaitu pustaka ilmiah primer dan pustaka ilmiah sekunder. Pustaka ilmiah primer contohnya antara lain paten, proceeding, jurnal. Yang dimaksud dengan jurnal di sini adalah research artikelnya atau laporan penelitian di dalamnya, dan skripsi atau tesis atau disertasi yang lembar pengesahannya sudah ditandatangani oleh pakar eksternal. Sedangkan pustaka ilmiah sekunder contohnya antara lain ensiklopedia, buku teks perguruan tinggi, dan jurnal. Yang dimaksud dengan jurnal di sini adalah review artikel atau artikel ulasan di dalamnya. Di antara kedua jenis pustaka ilmiah tersebut, pustaka ilmiah sekunder hendaknya dibaca lebih dulu daripada pustaka primer agar kita bisa memahami lebih dulu istilah-istilah khusus yang berhubungan dengan suatu tema penelitian. Sebab biasanya istilah-istilah khusus ini penjelasannya tidak terdapat pada pustaka ilmiah primer, melainkan terdapat pada pustaka ilmiah sekunder. Selain itu, manfaatnya membaca pustaka ilmiah sekunder ini adalah kita memperoleh data penelitian yang cukup matang. Nah, mari kita mulai bagaimana kita mencari pustaka ilmiah sekunder di internet. Ya, ini adalah contoh ensiklopedia yang terdapat di internet, yaitu Encyclopedia Britannica. Ini boleh jadi merupakan ensiklopedia terlengkap di dunia saat ini. Apa itu ensiklopedia? Barangkali Sobat Muda menanyakan demikian. Ensiklopedia ini adalah seperti kamus, ya, daftar penjelasan atas suatu istilah. Dan Encyclopedia Britannica ini disusun dengan cukup akurat, ya, sehingga kita bisa menjadikan ensiklopedia ini sebagai tempat pertama untuk memahami suatu istilah. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, alamat dari situs webnya adalah britannica.com. Kemudian di sini ada kotak cariannya, kita bisa masukkan kata yang ingin kita cari penjelasannya di sini, ya. Misalnya istilah yang ingin kita pahami adalah propolis, ya. Maka ya ternyata sudah ada entry mengenai propolis di dalam ensiklopedia ini. Ya, ini adalah hasil dari pencarian tersebut, ya. Nah, ini kita bisa klik di sini read more, ya. Ya, ternyata ya di sini ada penjelasannya yang cukup lengkap ya tentang propolis tersebut. Dimulai dari mengenai lebah dan seterusnya sampai kepada propolisnya ya di sini nanti.
Nah, ini sudah ya berhubungan dengan dunia perlebahan ya, teman-teman. Nah, demikian caranya kita mencari makna dari suatu istilah di Ensiklopedia Britannica. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya ya, bagaimana dengan salah satu ensiklopedia terkenal lainnya, yaitu Wikipedia ya. Nah, ini saya coba jelaskan bahwa Wikipedia itu adalah ensiklopedia yang bersifat terbuka ya, teman-teman. Nah, ini saya bisa tampilkan di sini situs webnya. Ya, Wikipedia ini adalah ensiklopedia yang bersifat terbuka yang bisa diedit oleh siapa saja, sehingga boleh jadi isinya tidak stabil. Ya, hari ini ada isi bla bla bla, besok isinya sudah ganti. Ya, dan ini sangat tidak memadai untuk dijadikan sebagai pustaka ilmiah sekunder. Nah, karena itu Wikipedia tidak boleh dikutip untuk skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya, tetapi bolehlah Wikipedia ini dipakai sebagai ya sumber pengetahuan atau wawasan tambahan saja begitu ya, bukan yang utama. Baik, itu mengenai ensiklopedia ya. Selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara mencari buku teks perguruan tinggi. Dalam hal ini, tempat atau sumber yang kita andalkan adalah Google. Ya. Nah, misalnya tadi sama ya, kita coba masukkan kata cariannya propolis. Ya. Nah, selama ini kalau sobat muda mencari suatu istilah ya penjelasannya di Google, nah ini sebetulnya ada lebih banyak informasi dari yang kita kira ya. Ini di sini kita bisa klik di sini more ya. Kemudian kita klik books ya. Maka nah ini akan muncul buku ya, buku-buku yang berhubungan dengan kata carian yang kita masukkan ya. Dan ini di antara buku-buku ini boleh jadi ada buku teks untuk perguruan tinggi ya, yang merupakan pustaka ilmiah sekunder ya. Nah, hasil carian ini kita bisa filter ya, kita bisa saring ya. Sebagai contoh di sini kita bisa klik buku yang seperti apa, kita minta buku yang ada previewnya ya, yang ada sedikit cuplikan isinya ya. Kemudian jenis dokumennya kita bisa persempit menjadi hanya buku saja ya, jadi yang lain-lain tidak ditampilkan. Kemudian anytime, nah anytime ini kita bisa batasi ya, kita bisa batasi misalnya dari 5 tahun terakhir saja ya, 2016 sampai 2020 misalnya seperti itu. Nah maka hasilnya makin tersaring ya. Nah, ini salah satu contoh ya, ini merupakan buku teks perguruan tinggi ini, B Products bla 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 ini ya. Nah, kemudian nah ini sorted by relevance. Apakah kita mau menyusun urutannya ini berdasarkan kesesuaian judulnya atau berdasarkan tanggalnya. Nah, kalau berdasarkan tanggalnya kita klik seperti ini, maka akan muncul buku yang benar-benar terbaru ya. Kemudian makin turun ini makin lama, makin lama, makin lama dan seterusnya ya. Nah, ini ada ini udah mulai tampil buku ilmiah ya, pustaka ilmiah sekunder.
Nah, kalau ini barangkali bukan ya, jenis-jenis ikan di kawasan PT bla 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 ini bukan ya. Nah, jadi seperti itu ya, sobat muda, Google ini bisa kita manfaatkan untuk mencari buku teks perguruan tinggi. Dan buku teks perguruan tinggi ini adalah salah satu pustaka ilmiah sekunder yang bisa kita manfaatkan untuk memahami istilah-istilah khusus yang berkenaan dengan suatu tema penelitian. Setelah kita tadi ya memahaminya melalui ensiklopedia dan buku teks perguruan tinggi, baru kemudian kita mencari jurnal, paten, dan lain-lain ya, yang merupakan pustaka ilmiah primer. Nah, di manakah kita bisa mencari pustaka ilmiah primer tersebut? Di Google juga. Nah, tetapi ada fasilitas lainnya di Google itu, yaitu Google Scholar. Ya, Google Scholar ini khusus dia memuat pustaka ilmiah primer, ya teman-teman. Mari kita masukkan juga ya kata carian yang sama, yaitu propolis. Nah, akan tampil hasil seperti ini. Dan hasilnya kita bisa batasi, misalnya kita pengen hanya yang 5 tahun terakhir. Ya, maka akan tampil seperti ini. Ya. Kemudian, apakah mau disusun berdasarkan kesesuaian judul atau berdasarkan tanggalnya, tanggal terbitnya. Kalau tanggal terbitnya, maka dari atas ini akan disusun ya dari mulai 2020 kemudian turun ke tahun-tahun yang lebih lama ya. Kemudian kita juga bisa klik di sini apakah kita mau menyertakan paten di dalam carian ini atau tidak ya. Nah, ini juga apa kita mau menyertakan sitasi saja atau tidak ya. Kita bisa batasi seperti itu. Baik, sobat muda, itulah ya 3 situs web yang saya rekomendasikan sebagai tempat utama untuk mencari pustaka ilmiah ya. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama adalah Encyclopedia Britannica. Ini adalah untuk mencari penjelasan atas istilah-istilah khusus ya. Kemudian kita juga bisa cari buku teks perguruan tinggi di Google. Dan terakhir kita cari pustaka ilmiah primernya di Google Scholar. Apabila sobat muda merasa video ini bermanfaat, kiranya sobat muda berkenan untuk menyukai dan melanggan video ini. Terima kasih.